Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi, NIM E2019-1137, Prodi Perbankan Syariah 3. Di sini saya akan menanggapi materi dari Dr. Abdul Wadud Nafis RSCMI tentang peran dan fungsi dari Bank Sentral. Nah, pertama, apa itu Bank Sentral? Bank Sentral ialah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan, melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort. Bank Sentral adalah pemegang otoritas atau kewenangan dalam melaksanakan kebijakan moneter suatu negara. Bagi sebuah negara seperti halnya Indonesia, Bank Sentral adalah simbol kedaulatan moneter dan ekonomi, sehingga keberadaan mutlak diperlukan. Bank Sentral yang merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak-pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Fungsi utama Bank Indonesia. Fungsi utama Bank Indonesia atau sebagai bank sentral secara umum ialah mengawasi penambahan atau ekspansi dan pengurangan atau kontraksi jumlah uang yang beredar di masyarakat, baik uang kartal maupun uang giran. Fungsi Bank Sentral di Indonesia. Yang pertama, sebagai agen fiskal pemerintah. Bank Sentral berfungsi sebagai penasihat dan memberikan bantuan untuk mengelola berbagai masalah transaksi keuangan pemerintah, misalnya memberikan pinjaman kepada pemerintah dan memberikan fasilitas untuk menyimpan aset-aset keuangan milik pemerintah. Yang kedua, sebagai bank bagi bank. Bank Sentral memiliki peran khusus dalam sistem moneter, yaitu sebagai sumber pinjaman bagi bank-bank dan menjadi sumber terakhir bagi bank-bank tersebut dalam mendapatkan pinjaman ketika bank yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas. Yang ketiga, sebagai penentu kebijakan moneter. Untuk menjalankan fungsinya, Bank Sentral umumnya memiliki sifat monopoli untuk mengeluarkan uang dan wewenang istimewa untuk mengatur dan mengendalikan jumlah uang beredar serta tingkat suku bunga. Yang keempat, melakukan pengawasan, evaluasi, dan pembinaan perbankan. Bank Sentral berperan dan mengawasi, mengevaluasi, dan membina kegiatan perbankan sebagai lembaga perantara keuangan. Berkenaan dengan fungsinya tersebut, Bank Sentral diberi kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank, yang antara lain adalah penilaian terhadap risiko kecukupan modal, batas maksimum pemberian kredit, dan jaminan pemberian kredit. Yang kelima, penanganan transaksi giro. Bank Sentral berperan dalam mengefisienkan kegiatan-kegiatan transaksi yang menggunakan alat pembayaran giro dalam jumlah besar, antar bank, antar wilayah, bahkan antar negara. Yang keenam, mencetak uang dan menjamin uang cukup tersedia. Jumlah uang yang beredar dalam perekonomian dikeluarkan oleh Bank Sentral. Pemerintah memberikan kekuasaan kepada Bank Sentral untuk mencetak uang bagi lancarnya kegiatan perdagangan dan produksi. Dalam hal ini, Bank Sentral menentukan besarnya jumlah uang yang harus disediakan pada waktu tertentu. Selain itu, Bank Sentral menentukan pertambahan jumlah uang agar kegiatan perdagangan dan produksi berjalan lancar. Yang ketujuh, mengawasi kegiatan perdagangan luar negeri. Salah satu usaha untuk menciptakan kestabilan ekonomi yaitu mempertahankan kestabilan nilai tersebut. Bank Sentral berupaya menjaga keseimbangan antara ekspor dan aliran masuknya modal dan impor dengan aliran ke luar modal. Yang kedelapan, melakukan riset-riset ekonomi. Bank Sentral berperan sebagai lembaga untuk melakukan riset-riset ekonomi yang berkaitan dengan masalah dan perkembangan sektor sentral, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Sentral melakukan kebijakan moneter serta berkelanjutan, konsisten, transparan, dan
dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Sekian tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.